Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dialah Gembala Agung kita yang selalu setia beserta dengan kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk dapat beribadah kepada Dia, meninggikan, memuliakan Dia, Allah yang maha besar itu. Haleluya. Angkat pujian. Yesus terangku di siang dan malam. Yesus terangku di siang dan malam. Dia juga Yesus terangku. Yesus terangku di siang dan malam. Dia juga adalah gembalaku di setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Di setiap waktu. Yesus terangku di siang dan padanya aku boleh Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami. Engkaulah Gembala Agung kami yang begitu setia menyertai kami dan memelihara hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh rasakan tangan kasih-Mu tidak pernah pergi daripada kami Tuhan. Saat ini kami siapkan segala keberadaan kami. Kami rindu untuk menyembah, memuliakan Engkau. Kami rindu kembali meninggikan Engkau Tuhan. Allah kami yang begitu baik untuk hidup kami. Sebab itu biarlah Engkau kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami tubuh, jiwa dan roh kami. Karena tanpa kekudusan kami tidak dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh menikmati apa yang Engkau berkati kami melalui ibadah ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Di rumah-rumah maupun di tempat yang dimanapun kami berada. Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau
Allah yang kami sembah, Engkau dekat dengan hati kami. Hati yang hancur sekalipun Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Dan kami akan buka ibadah kami hanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Angkat hati kita dengan ucapan syukur, karena Dialah yang kita puji, Dialah yang kita sembah. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Adalah menjadi doa kita agar Tuhan mempersatukan kita, jemaat Tuhan. Kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, mementingkan yang lain lebih baik dari kita. Kita adalah jemaat tubuh Kristus dan dialah kepala dari gereja. Kita mau mencontoh kepada Tuhan yang sudah merendahkan diri begitu rupa, menebus kita dari orang yang berdosa. Haleluya. Angkat pujian, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah hanya satu, Raja bersatulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah hanya satu, Raja bersatulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Allah hanya satu. Allah hanya satu, Raja bersatulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Kita siapkan hati kita untuk menerima kembali firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi jawaban dalam hidup kita. Firman yang merupakan kekuatan kita dapat bertahan hari-hari. Tiada saat yang paling indah pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan tidak ada saat yang termanis saat kita merasakan kasih-Nya.
Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sebab Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada untuk tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sebab Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang termanis Tuhan. Justru saat-saat kami di lembah kekelaman, ada kemanisan-Mu menyertai kami Tuhan. Engkau mengangkat kami. Dan ada jalan keluar, di sana ada Engkau beserta dengan kami melewati lembah kekelaman sekalipun. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau yang berjanji adalah yang setia kepada kami. Dan Engkau memegang janji-Mu melebihi segala perkara Tuhan. Kami juga percaya kepada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal Tuhan. Kami percaya dan sebentar kami akan menerima kembali firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Pakai dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah tetapkan Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat akal budi dan terutama urapan yang baru Tuhan. Agar firman-Mu boleh diberitakan. Dan boleh kami menerima kembali Tuhan jalan kehidupan itu. Kami boleh menemukan lagi kekuatan yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Justru saat-saat yang gelap ini kami melihat cahaya dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami akan menemukan jalan-jalan yang Engkau sudah berikan bagi kami melalui firman-Mu. Bekerjalah terus Tuhan sepanjang ibadah kami. Firman-Mu akan diberitakan, Engkau ada beserta dengan kami sampai pada tamatnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami persembahkan bagi Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau, kiranya Engkau disenangkan dengan apa yang kami kerjakan. Karena hanya inilah yang dapat kami berikan, sungguh tak terbalas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau ada beserta dengan kami, beserta dengan semua saudara-saudara yang di rumah-rumah atau di tempat yang lain Tuhan. Karena Engkau ada dimanapun, Engkau berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Engkau berkuasa menjawab segala kebutuhan kami melalui firman-Mu. Sebentar diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menerima berkat firman-Mu. Dan kami mohonkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik buat kita, amin. Firman Tuhan kali ini menyampaikan satu tema, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir, diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Filipi 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Beberapa kali Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada beberapa jemaat dan menyampaikan tentang sehati sepikir ini. Dan beberapa di antaranya menyampaikan bahwa latar belakangnya karena ada konflik atau bahkan ada perselisihan, khususnya di dalam jemaat. Ada beberapa contoh kalau kita melihat dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 di sana disampaikan bahwa karena adanya perpecahan dalam jemaat. Ada perpecahan dalam jemaat. Kemudian juga ada contoh yang lain dalam surat Filipi juga, tapi di pasal yang keempat. Di pasal yang keempat ayat yang kedua, di sana dikatakan ada 2 nama perempuan yang disebutkan. Bahkan 2 perempuan ini merupakan perempuan yang terkemuka juga, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka dinasihati oleh Rasul Paulus supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi dari 2 surat, baik dari Korintus maupun tadi Filipi,
disampaikan sana karena ada perselisihan, ada ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain, baik di dalam jemaat ataupun pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan dalam surat Roma juga disampaikan di sana bahwa ada perselisihan, ada hal-hal yang tidak sesuai antara orang percaya dari kalangan Yahudi dengan orang percaya yang non-Yahudi atau bukan Yahudi. Jadi banyak sekali dilatar belakangi dengan hal-hal ini. Tapi di antara kita banyak perbedaan, bukan berarti jadi alasan untuk satu dengan yang lain tidak sehati atau bahkan sepikir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ada karena kemurahan Tuhan. Bahkan kita kuat karena Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Lagi sekali, kita ada karena kemurahan Tuhan, kita kuat, kita mampu melakukan apapun dalam hidup kita, itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan dalam hidup kita. Bahkan juga banyak keadaan yang kita alami setiap hari, Allah selalu menyatakan kasih-Nya buat kita, sehingga kita beroleh penghiburan, kita terhibur. Dalam keadaan senang, mudah sekali untuk mengucap syukur. Tapi dalam keadaan susah, ada penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu menyatakan kasih-Nya buat kita. Bahkan juga Roh Kudus membimbing, menuntun, sehingga kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita ada karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita. Bahkan juga dalam keadaan-keadaan susah, keadaan-keadaan sulit sekalipun, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya buat kita. Sehingga kita terhibur. Ada kekuatan, ada penghiburan dari Tuhan. Bahkan Roh Kudus selalu membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan menaruh kasih kepada orang lain. Nah, merupakan satu sukacita apabila jemaat atau kita semua percaya, mengakui bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Adalah suatu sukacita bagi pemimpin jemaat, kalau jemaat di sini dikatakan bahkan kita semua sebagai orang percaya mengakui bahwa Allah mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata seperti di awal tadi saya sampaikan, kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita kuat, kita mampu berbuat ini dan itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan itu dalam hidup kita. Bahkan juga tadi saya sebut di awal bahwa Allah selalu menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya dalam segala keadaan, khususnya dalam keadaan-keadaan susah, sehingga kita memperoleh penghiburan. Kita terhibur. Keadaan susah, tapi ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan yang mengerjakannya. Kemudian juga bimbingan, tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini merupakan suatu sukacita. Keadaan yang menggembirakan. Tapi, sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi, adalah suatu sukacita dan terlebih lagi dikatakan, supaya sukacita dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir. Kalau tadi merupakan satu sukacita ketika kita mengakui bahwa kita ada karena kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam keadaan-keadaan susah sulit sekalipun, sehingga kita beroleh penghiburan, bahkan Roh Kudus memimpin, menyertai kita untuk dapat mengasihi satu dengan yang lain, itu suatu sukacita. Tapi supaya sukacita itu sempurna, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, yaitu apa?
hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Untuk menjadi sehati sepikir tentu bukanlah perkara mudah. Bukanlah perkara yang hanya instan. Tidak. Tentu melalui proses yang panjang, dan kalau kita, bukan berarti kita nggak mampu, kita mampu. Kita pasti bisa. Karena Tuhan yang memampukan tentunya. Tapi supaya dapat mencapai hal itu, dikatakan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, dikatakan supaya dapat menjadi sehati sepikir. Ayat-ayat seterusnya memberikan penjelasan kepada kita. Tetapi sebelumnya, wujud dari sehati sepikir itu seperti apa? Ini perlu kita perhatikan. Wujudnya seperti apa? Kalau tadi beberapa kali Rasul Paulus menuliskan surat kepada beberapa jemaat, baik jemaat di Roma, jemaat di Korintus, bahkan di jemaat di Filipi, karena ada ketidaksesuaian satu dengan yang lain, ketidakcocokan satu dengan yang lain, sehingga terjadi perselisihan, terjadi konflik, dan sebagainya. Nah, wujud dari sehati sepikir itu seperti apa? Ayat 3 menyampaikan penjelasan buat kita. Saya bacakan saja ayat 3 sekali lagi. Wujudnya adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wujud dari sehati sepikir itu adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Kemudian tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kemudian apalagi? Dalam ayat ini dikatakan, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, wujudnya terlihat saat melakukan sesuatu bukan karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri, sebaliknya dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik atau bahkan lebih utama dari kita sendiri. Itu wujudnya. Wujud dari sehati sepikir, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, bahkan satu dengan yang lain rendah hati dan menganggap orang lain itu lebih utama, lebih baik daripada diri kita, sehingga terciptalah suatu keadaan yang semakin baik, bahkan sampai kepada keadaan yang sempurna, seperti yang Tuhan inginkan. Ketika berbuat sesuatu, melakukannya bukan karena didorong kepentingan diri sendiri, sebaliknya rendah hati dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, supaya keadaan ini, wujud dari sehati sepikir ini terjadi, wujudnya itu tadi, supaya ini terjadi, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian, dan bahkan rendah hati, di sana dikatakan supaya terjadi, terwujud, terlaksana hal itu, jawabannya adalah ayat 5. Saya bacakan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat, beberapa tahun yang lalu ini menjadi tema besar kita di gereja kita. Dalam ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya terwujud keadaan yang sehati sepikir dengan satu dengan yang lain, dikatakan di sana, mari bersama-sama menaruh dalam hidup kita ini pikiran, perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, seperti apa itu? Bagaimana itu pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Ayat-ayat berikutnya juga menjelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kita. Khususnya ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Supaya lebih jelas saya bacakan saja buat kita. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Firman Tuhan datang kepada kita dengan tema pada hari ini seperti di awal tadi saya sebut, hendaklah kamu sehati sepikir. Wujudnya adalah tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi memiliki kerendahan hati sehingga satu dengan yang lain menganggap orang lain juga lebih baik, lebih utama dari kita, sehingga kita berusaha untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Supaya dapat terjadi hal itu, miliki, sama-sama kita memiliki, taruh dalam hidup kita ini pikiran, perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus? Ayat 6-8 yang sudah kita baca menjelaskannya, yaitu Yesus dalam rupa Allah. Tetapi dia mau menjadi manusia, tapi menjadi manusia di sini pun bukan menjadi manusia mengambil rupa seorang raja besar, raja yang agung seperti yang kita anggap rasanya, bahkan sampai anggapan orang seorang raja, kalau seorang raja lahir itu tentunya suatu hal yang besar, yang hebat secara pandangan manusia. Tapi dalam rupa Allah, dia menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba. Allah menjadi manusia, dia ambil rupa bukan sebagai rupa yang seorang raja yang besar, yang masyhur, tapi dia ambil rupa sebagai hamba. Dalam keadaan sebagai hamba menjadi manusia tadi dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia Allah menjadi manusia, tapi menjadi manusia pun diambil rupa sebagai hamba. Sehingga dikatakan di sana, kalau kita punya pikiran, perasaan seperti ini, barangkali kita hebat, kita luar biasa barangkali. Tapi kita tidak meninggikan diri. Kita tidak mencari pujian yang sia-sia dari manusia. Tapi sama seperti Yesus dikatakan di sini, dia mau merendahkan diri. Dalam rupa Allah, menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dalam keadaan sebagai manusia itu pun dia merendahkan diri dan bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Bukan untuk Allah tujuannya, tapi tujuan kepentingannya itu adalah buat kita manusia, supaya kita selamat. Jadi boleh saya simpulkan yang pertama di sini, supaya dapat sehati sepikir, mari sama-sama taruh kita bersama-sama pikiran, perasaan Kristus dalam hidup kita. Jangan kita anggap orang lain yang suruh taruh pikiran Kristus dalam dirinya. Sama-sama kita, siapapun kita. Supaya terwujud tadi keadaan yang dimana dikatakan tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, tapi memiliki kerendahan hati. Supaya dapat tercipta hal ini, mari sama-sama kita taruh pikiran, perasaan Kristus Yesus. Seperti apa pikiran itu? Dalam rupa Allah, dia menjadi manusia. Dalam menjadi manusia pun dia tidak ambil rupa raja seorang yang masyhur dengan pakaian yang barangkali yang super bagus. Tapi justru dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dalam keadaannya menjadi manusia pun dia merendahkan diri dan taat. Taatnya itu pun sampai mati. Mati di kayu salib. Nah, supaya kita dapat sehati sepikir Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita taruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Barangkali kehidupan kita, saya tidak usah sebutlah seperti apa keadaan Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan saya, keadaan sekeliling kita. Tapi siapapun kita, mari kita sama-sama merendahkan diri. Sebagaimana Tuhan Yesus pun, dia Allah, dia mau merendahkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Nah, tentunya firman Tuhan ada perintah, seringkali kan kita dengar ada perintah, ada berkatnya juga saudara-saudara. Nah, kalau kita sehati sepikir, caranya bagaimana tadi? Mari bersama-sama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita lakukan ini, inilah perintah saya sebut tadi, maka di balik semua itu ada berkat. Nah, itulah firman Tuhan. Kalau kita lakukan perintah Tuhan, Tuhan sediakan berkat buat kita. Berkatnya apa itu? Kalau kita hidup sehati sepikir, pada akhirnya ada berkat Tuhan yang disediakan. Baik buat kita pribadi, maupun buat orang lain. Apa itu? Dalam ayat yang ke-10,
Filipi 2 ayat 10 dikatakan, ayat 9 saya mulai ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa berkatnya buat kita kalau kita melakukan dan hidup dalam keadaan seperti ini? Berkatnya adalah buat kita pribadi, sebagaimana Yesus adalah Allah, dalam rupa Allah dia merendahkan diri menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba. Ketika dia melakukan hal itu bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk keselamatan kita. Ketika dia lakukan itu, berkatnya, dan ini menjadi contoh teladan buat kita, Allah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ayat 9. Allah sangat meninggikan dia. Kita tidak tahu cara Tuhan untuk mengangkat dan meninggikan seseorang. Cara Tuhan untuk mengangkat itu kadang di luar pemikiran kita. Cara Tuhan untuk memberkati seseorang kadang-kala tidak masuk akal menurut pikiran kita manusia. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat dan memberkati, memberikan berkatnya dalam kehidupan orang yang percaya. Yang dalam keadaannya dikatakan sehati, sepikir. Sama seperti Yesus. Ketika dia memiliki pikiran-perasaan seperti tadi dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Percayalah, Tuhan punya cara untuk mengangkat kita. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan berkat-berkatnya buat kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat dan meninggikan seseorang. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satupun yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan yang meninggikannya. Nah, di sini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, itulah yang akan kita terima berkat secara pribadi buat kita masing-masing. Tapi juga ada berkat untuk orang lain yang diterima. Apa itu? Sebagaimana tadi ayat yang sudah kita baca, ayat 10 sampai 11 dikatakan, orang yang belum percaya kepada Yesus satu waktu dikatakan akan percaya kepadanya, sehingga segala lutut akan bertelut menyembah Yesus dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kondisi ini terjadi, tercipta buat kita berkatnya, sebagaimana Yesus dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, adalah juga cara Tuhan dengan berbagai macam Tuhan bisa sanggup melakukan hal itu. Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati, Tuhan meninggikan. Tetapi juga buat orang lain dalam keadaan seperti itu, mereka juga akhirnya percaya kepada Yesus. Kita juga harus punya tujuan supaya orang lain percaya kepada Yesus melalui kita. Apa tujuan utama kita? Baik sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada istilahnya jemaat awam lah apalah, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia akan terangkat ke sorga, yang kita kenal dengan amanat agung. Dia berkata, pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Milikilah satu tujuan juga supaya orang lain percaya melalui kita, Tuhan pakai kita. Dalam situasi seperti apa supaya terjadi demikian? Satu dengan yang lain, kita semua hendaklah sehati, sepikir. Mungkin dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Mari ciptakan keadaan seperti ini. Wujudnya tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Satu dengan yang lain saling merendahkan hati, merendahkan diri. Maka akan terciptalah keadaan yang dikatakan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ada cara Tuhan untuk meninggikan, ada cara Tuhan untuk mengangkat, ada cara Tuhan untuk memberkati. Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan kembali. Dan berkatnya juga buat orang lain. Melalui kita, orang lain percaya kepada Yesus. Mereka percaya sehingga dikatakan segala lidah akan mengaku. Segala lutut akan bertelut
lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukankah kerinduan yang sama harusnya kita miliki supaya orang lain yang belum percaya akhirnya percaya kepada Yesus? Ini juga adalah kerinduan kita bersama. Haleluya. Ada contoh kehidupan yang sehati sepikir terlihat dalam hubungan Rasul Paulus dengan Timotius. Memang kalau kita melihat dalam Alkitab ini ada hubungan yang spesial rasanya buat mereka. Tapi mari kita melihat, ada contoh kehidupan yang sehati sepikir terlihat dalam hubungan mereka berdua ini. Yaitu antara Rasul Paulus dengan Timotius. Itu terlihat dalam ayatnya, kita buka dalam Filipi pasal yang kedua ayat 20. Filipi pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia di sini adalah Timotius, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi di sana disebutkan ada contoh kehidupan yang sehati sepikir dalam Rasul Paulus dan Timotius, dan Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya dalam ayat ini untuk jemaat Filipi dikatakan, tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebagai orang muda, Rasul Paulus mengerti kehidupan Timotius. Orang muda penuh dengan kekuatan, bahkan penuh juga barangkali dengan ambisi nanti ke depan bagaimana. Tetapi justru di sini dikatakan Timotius bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Itu jemaat Filipi. Kepentingannya bukan berarti dia tidak punya kepentingan, ada kepentingan, tapi itu disampingkan. Tapi dikatakan diutamakan kepentingan jemaat. Karena pada akhirnya pun kalau dilakukan keadaan seperti ini, dia pun secara pribadi pasti diberkati. Bukan hanya bersungguh-sungguh, dikatakan dalam ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat, bahkan juga setia dalam pelayanan. Kesetiaannya itu telah teruji. Umumnya, ujian yang dihadapkan mengenai kesetiaan ini dari sisi waktu. Dan di dalam waktu itu ada beberapa keadaan situasi yang dihadapi. Yaitu situasi yang senang, situasi yang susah. Kalau keadaannya rasanya seperti yang kita inginkan, ya mungkin lanjut itu kerjasama. Tapi kalau nggak sesuai dengan apa yang diinginkan barangkali salah satu, kerjasama itu barangkali berakhir. Ada contoh sebelumnya. Mana kita dengar, kita tahu barangkali seorang yang bernama Yohanes Markus. Dia menemani perjalanan penginjilan bersama dengan Rasul Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Yohanes Markus melihat dalam pelayanan penginjilan itu, memang tidak jelas disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Tapi intinya adalah di sana Yohanes Markus meninggalkan Paulus dalam pelayanan penginjilan itu. Ketika dia meninggalkan pelayanan itu merupakan satu beban, pemikiran, sehingga dalam pikiran Rasul Paulus pun ketika Barnabas ingin coba mengajak kembali Yohanes Markus untuk kembali dalam pelayanan, Rasul Paulus mengatakan kepada Barnabas, saudara bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul di sana disampaikan, bahwa tidak baik untuk mengajak orang membawa orang yang sudah meninggalkan pelayanan. Nah, kenapa bisa terjadi hal-hal demikian? Dan tentunya barangkali dan pastinya juga ketika keadaan-keadaan seperti yang tidak diinginkan itu terjadi, bisa saja mundur. Tapi di sini dikatakan Timotius, dia telah teruji kesetiaannya dalam pelayanan penginjilan, pelayanan Injil. Dari sisi waktu maupun dalam segala keadaan.
Tapi tidak berhenti juga sampai di situ, dikatakan dalam ayat 22, bahkan dia dikatakan dia dengan rekan pelayan yang lain dianggap seperti keluarga. Tadi ayat 22 bagian terakhir dikatakan di sana, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi satu dengan yang lain itu dianggap sebagai sebuah keluarga. Adalah baik kita sebagai orang-orang percaya, kita satu dengan yang lain, kita memiliki hubungan seperti dikatakan keluarga. Jadi kita pun menolong, bukan menolong seperti menolong kepada orang yang tidak kita kenal, tapi kita menolong seperti keluarga, saudara kita. Saya yakin saudara-saudara, ada banyak peristiwa, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara bisa melihat dalam kehidupan keseharian saudara, ketika dia mengalami masalah persoalan, semua temannya meninggalkan dia. Akhirnya keluarganya juga yang datang menolong dan menyelesaikan persoalannya, membantu menyelesaikan persoalannya. Jadi hubungan sebuah keluarga itu sangat erat, sangat kuat. Dan kalau kita dengan yang lain, atau bahkan dikatakan rekan pelayan, dianggap seperti hubungan satu keluarga, itu akan lebih kuat. Dan inilah yang dimiliki oleh Timotius. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan bahwa tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Antara Rasul Paulus dengan Timotius ada kesehatian, ada sepikir dalam pelayanan Injil. Ini terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena khususnya dikatakan di sini Timotius, dia tidak mencari kepentingannya, tetapi dikatakan bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan jemaat. Bahkan juga kesetiaannya telah teruji dan rekan yang satu dengan yang lain dianggap hubungannya seperti keluarga. Ini sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah kita semua sehati sepikir. Supaya terwujud hal itu, mari sama-sama kita taruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu? Dalam rupa Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Menjadi manusia pun dia ambil rupa sebagai seorang hamba. Dan sebagai manusia pun, rupa sebagai hamba, dia taat, bahkan taat sampai mati. Matinya di mana? Di kayu salib. Demi siapa? Demi kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Dan kalau kita lakukan hal itu, ada berkatnya, baik buat kita maupun buat orang lain. Berkatnya buat kita adalah, sebagaimana Yesus ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ada cara Tuhan juga untuk memberkati dan mengangkat dan memberkati hidup kita dengan limpah. Ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan juga untuk meninggikan seseorang. Dan berkatnya buat orang lain adalah orang yang belum percaya kepada Yesus. Melalui keadaan seperti ini, orang lain itu akan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah kerinduan kita juga bersama supaya orang lain juga percaya kepada Yesus. Orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada contoh kehidupan yang sehati sepikir, itu terlihat dari Rasul Paulus dengan Timotius. Kenapa tercipta hubungan seperti ini sehingga dia berkata tidak ada yang seperti dia? Karena apa? Tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Bukan berarti kita tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan, tidak keperluan, tapi tidak egois. Kemudian juga dikatakan dia setia dalam pelayanan Injil. Kesetiaannya itu teruji baik dari sisi waktu maupun keadaan dari sekian lama waktu itu berjalan. Dan yang terakhir dikatakan, kenapa bisa sehati sepikir antara Rasul Paulus dengan Timotius? Karena satu dengan yang lain memiliki hubungan bukan hanya sebagai seorang sesama pelayan atau bahkan rekan sekerja, tapi lebih dari itu. Dikatakan sana, hubungan mereka itu dianggap seperti keluarga, seperti bapa, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Kalau kita miliki hal-hal ini, akan sangat indah, sangat luar biasa. Dan percayalah, hati Tuhan disenangkan. Dalam keluarga kita, dalam hubungan dalam keluarga rumah tangga, baik dalam kita sebagai organisasi gereja,
maupun satu dengan yang lain, semua kita orang-orang percaya. Milikilah sehati sepikir. Supaya pada akhirnya pun kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, agungkan Tuhan, mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Berikan semua kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan Hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan. agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkan hati kami. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hendaklah kami sehati sepikir di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biar kami menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, itu ada dalam hidup kami bersama ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami serahkan kepadamu. Bentuklah hidup kami Tuhan, jadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya ada berkat-berkat Allah yang Kau sediakan dalam hidup kami. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sampai segala lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati-Mu Tuhan. Ya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Satukan kami bersama dengan tali yang tak putus dengan kasih-Mu. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah hanya satu, Raja pun satulah. Allah hanya satu, Raja pun satulah.
Kristus satu. Kami nyanyikan itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku nyanyi, Allah hanya satu, Raja pun satulah. Allah hanya satu, Raja pun satulah. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi lagi. Haleluya. Allah hanya satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Allah yang kami terima pada saat ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami hidup seperti firman-Mu katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Siapapun, dimanapun umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, mendengarkan firman ini, semua diberkati. Dan kami berdoa buat mereka yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, pertolongan-Mu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya juga Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, dan Engkau memberkati pekerjaan Tuhan yang kami layani, yang kami kerjakan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah ini kami percaya kuasa-Mu nyata, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami percaya juga apa yang kami perbuat ini menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan daripada Allah Anak, yaitu Yesus, dan pertolongan, penyertaan, penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini bersama-sama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.